Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca Kitabul Adab karya Syekh Fuad Ibnu Abdul Aziz Asy-Syalhub. Sekarang kita masih membicarakan adab-adab membaca Al-Quran. Sekarang kita baca adab yang ketujuh. La yamussal mushafa illa tahirun, yaitu tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun, ya, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Wa nahyu an massihi illa limutahharin ja'a musarrahan bihi fil kitabil ladzi katabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazmin wa fihi alla yamussal Qur'ana illa tahirun. Dan larangan menyentuh Al-Quran kecuali bagi orang yang suci datang secara jelas di dalam surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn Hazm, dan dalam surat itu dicantumkan atau dituliskan alla yamussal Qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, orang yang sudah berwudu. Jadi adab yang ketujuh ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak sepatutnya menyentuh mushaf kecuali orang yang sudah suci, oleh orang yang sudah berwudu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya, yaitu tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Juga dalil yang lain adalah surat yang dikirimkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn Hazm. Dalam surat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan alla yamussal Qur'ana illa tahirun, bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah suci. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Ya. Ini adab yang ketujuh. Kemudian masalah. Ada satu masalah, hal yajuzu hamlul Qur'ani idza kana bi ilaqatihi aw baina qumashihi lil muhdis. Apakah boleh membawa Al-Quran jika ia ada di gantungannya, aw baina qumashihi lil muhdis, dan ada di antara kainnya, lil muhdis, bagi orang yang berhadas. Bolehkah membawa Al-Quran jika Al-Quran tersebut ada gantungannya untuk membawa atau diletakkan dalam kain, dalam sepotong kain? Ini pertanyaannya. Al-jawab, jawabannya na'am, ya, boleh. Yajuzu hamlul Qur'ani bi'ilaqatihi, boleh membawa Al-Quran dengan gantungannya. Jika ada tali untuk menggantungkan Al-Quran, maka seseorang boleh membawa Al-Quran dengan memegang gantungannya tersebut. Li'annahu laysa bimassin lahu, karena dengan memegang gantungannya itu tidak berarti memegang Al-Quran. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa man kana ma'ahu mushafun, barang siapa yang memiliki mushaf, falahu an yahmilahu baina qumashihi, maka dia boleh membawanya di antara kainnya. Wa fi khurjihi, juga di dalam bejananya, dalam wadahnya. Wa himlihi, dan juga di bebannya. Ya, kalau seseorang membawa bebannya, ini misalnya membawa tasnya untuk membawa beban, lalu ditaruh Al-Quran di situ, maka dia boleh membawanya walaupun dia berhadas. Sawa'un kana zalikal qumashu li rajulin aw imra'atin aw sabiyyin, baik kain tersebut milik seorang laki-laki atau seorang wanita ataupun anak kecil. Wa in kana al-qumashu fawqahu aw tahtahu, walaupun kain tersebut berada di atas mushaf ataupun di bawahnya. Wallahu alam. Ya, jadi barang siapa yang memiliki gantungan untuk mushafnya, ataupun dia memiliki kain lalu dia membawa mushaf melalui gantungannya itu dengan memegang gantungannya, ataupun dia mempunyai kain lalu mushaf diletakkan dalam kain, lalu yang dipegang ketika membawanya adalah kainnya bukan mushafnya, maka hal tersebut dibolehkan baginya walaupun orang tersebut sedang berhadas. Faidah, ya, faidah, hamlul mushafi bil jibi, hamlul mushafi bil jaibi jaizun, membawa mushaf dalam saku itu adalah hal yang boleh. Membawa mushaf dalam saku adalah hal yang boleh. Seseorang misalnya meletakkan mushaf dalam sakunya kemudian dia bawa, itu hal yang dibolehkan. Wala yajuzu an yadkhula asy-syakhsu makana qada'il hajati wa ma'ahu mushafun, dan tidak boleh seseorang masuk membawa mushaf ke dalam tempat buang hajat, misalnya ke WC. Ada seseorang membawa mushaf dalam sakunya, kemudian
dia ingin pergi buang hajat di WC, maka mushaf tersebut tidak boleh dia bawa. Bal yaj'alul mushafa fi makanin la'iqin bihi ta'ziman li kitabillahi wa ihtiraman lahu. Tapi dia letakkan mushaf tersebut di tempat yang layak, ya, karena mengagungkan kitabullah dan memuliakannya. Ya, tidak boleh membawa mushaf yang letakkan dalam saku ke dalam tempat buang hajat, tapi diletakkan di tempat yang patut, yang layak, yang pantas, karena menghormati dan memuliakan kitabullah. Lakin iza turra ila ad-dukhuli bihi khaufan min an yusraqa iza tarakahu kharijan jaza lahu ad-dukhulu bihi lid-darurah. Tetapi jika dia terpaksa membawanya masuk karena takut dicuri, apabila dia biarkan di luar, maka boleh baginya membawa masuk karena terpaksa. Ya, kecuali seseorang terpaksa membawa mushaf tersebut masuk ke dalam tempat dia buang hajat karena khawatir dicuri, karena khawatir hilang. Kalau ditinggalkan di luar, ya, di luar WC tempat dia buang hajat, maka dia boleh bawa karena itu dalam keadaan terpaksa. Nah, jadi intinya seseorang yang muhdis, dia boleh membawa mushaf kalau di mushaf tersebut ada gantungannya ataupun dia diletakkan di dalam kain. Dan seseorang, ya, tidak boleh membawa mushaf ke dalam tempat dia buang hajat, ya, tapi kalau terpaksa dia membawa, dibolehkan membawanya, ya. Misalnya ketika khawatir mushaf tersebut akan dicuri, ya, kalau diletakkan di luar di luar WC tempat dia buang hajat, ya. Adab yang ke-8, jawazu tilawatil Qur'anil lil muhdis hadasan asghar an zahri qalbin. Boleh membaca Al-Quran bagi yang berhadas, yaitu hadas kecil, an zahri qalbin, dari hafalannya. Orang yang berhadas kecil boleh membaca Al-Quran, tapi tidak lewat mushaf, tapi lewat hafalannya. Dia punya hafalan, dia sedang berhadas, maka dia boleh membaca hafalannya tersebut, ya, tanpa membuka mushaf. Amal janabatu fa innahu la yajuzu lil junubi qira'atul Qur'ani bihali min al-ahwal. Adapun janabah, orang yang sedang junub, misalnya dia habis berhubungan suami istri, atau dia setelah mimpi basah, ya, atau wanita yang haid dan nifas, fa innahu la yajuzu lil junubi qira'atil Qur'an. Maka tidak boleh bagi dia membaca Al-Quran dalam keadaan apapun. Ya, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran dalam keadaan apapun, dengan alasan apapun. Wa dalilu zalika ma rawahu Ali radhiyallahu anhu. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya bahwasanya dia berkata, kana Rasulullah SAW yuqri'una al-Quran ma lam yakun junuban. Ya, kata Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada kami selama beliau tidak sedang junub. Ya, jadi orang junub tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali. Orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali. Ya, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Kata dia bahwa Rasulullah SAW terus membacakan Al-Quran kepada kami dalam keadaan apapun, kecuali jika beliau dalam keadaan junub. Wa ammal hadasul asghar fa innahu yajuzu ma'ahu qira'atul Qur'an an zahri qalbin. Adapun orang yang hadas kecil, maka dia boleh membaca Al-Quran dari hafalannya. Orang yang berhadas kecil boleh membaca Al-Quran, tapi dari hafalannya. Wa yustadallu li zalika bi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi hadisi mabitihi inda khalatihi Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan didalilkan untuk hal itu dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis tentang mabitnya dia di rumah bibinya Maimunah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berhadas kecil dia boleh membaca Al-Quran dari hafalannya. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang mabitnya dia di rumah bibinya, itu Maimunah. Maimunah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Hatta idzan tasafa al-lailu aqablahu aw qablahu biqalil. Ketika sudah tengah malam atau sebelum tengah malam, ya, au ba'dahu biqalil, atau sedikit sebelum tengah malam, sejenak sebelum tengah malam, au ba'dahu biqalil, atau sejenak setelah tengah malam, istaiqaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bangun, fajalasa, lalu beliau duduk, yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Beliau mengusap bekas-bekas tidur dari wajahnya dengan tangannya. Summa qara al-ashra al-ayat al-khawatima min surati Ali Imran. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Summa qama ila shannin mu'allaqatin. Kemudian beliau berdiri menuju
bejana yang digantungkan. Fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu. Lalu beliau berwuduk dari sana dan beliau membaguskan wuduknya. Jadi Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, ketika dia tidur di rumah bibinya, bibi dari pihak ibunya yang bernama Maimunah. Maimunah adalah istri Nabi SAW. Kata Ibn Abbas, ketika malam sudah masuk ke pertengahannya, atau sejenak sebelum tengah malam atau sejenak setelah tengah malam, Rasulullah SAW bangun dari tidur beliau. Kemudian beliau duduk, lalu mengusap, ya, bekas-bekas tidur itu dari wajah beliau dengan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW membaca 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai ayat yang terakhir, ya. Kemudian summa qama ila syannin mu'allaqah. Kemudian Nabi SAW bangkit dan pergi menuju bejana yang digantungkan, ya, yang berisi air. Kemudian beliau berwuduk, dan beliau berwuduk dengan sangat bagus, ya. Faqira'atu Rasulillah SAW lil Qur'ani ba'da naumihi wa qabla wudu'ihi dalilun ala jawazi qira'atil Qur'an liman ahdasa bi baulin aw gha'itin aw naumin. Maka bacaan Rasulullah SAW terhadap Al-Quran setelah tidur, wa qabla wudu'ihi, sebelum berwudu, dalilun ala jawazi qira'atil Qur'an, merupakan dalil bolehnya membaca Al-Quran liman ahdasa, bagi orang yang berhadas, bi baulin, baik karena kencing, aw gha'itin, atau karena buang air besar, aw naumin, ataupun karena tidur. Fal akmal wal afdalu huwa qiraatul Qur'ani ala hali tuhrin. Yang lebih sempurna dan lebih utama adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Jadi orang yang berhadas, hadas kecil, dia boleh membaca Al-Quran lewat hafalannya, sebagaimana Nabi SAW yang diceritakan oleh Ibn Abbas, ya, seperti yang diceritakan oleh Ibn Abbas dalam riwayat tadi. Tapi yang lebih sempurna dan lebih utama adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Wala lauma wala nakira ala man qara'a al-Qur'an wa huwa bihazihil halah. Tidak ada celaan dan tidak ada pengingkaran atas orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan ini, dalam keadaan berhadas kecil, ya. Balil laumu alal munkiri aula wa ahra. Tetapi celaan itu lebih pantas dan lebih layak untuk orang yang mengingkari hal tersebut. Liwurudi sunnati sahihati bidzalika, karena adanya sunnah sahihah yang menjelaskan hal tersebut. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran lewat hafalannya dalam keadaan dia berhadas kecil, itu tidak patut untuk diingkari. Yang patut diingkari adalah orang yang menolak hal seperti itu. Ja'a fi Muwatta'i Malikin anna Umar bin Al-Khattab kana fi qaumin, ya, tercantum dalam Muwatta' Imam Malik dari Umar bin Al-Khattab, kana fi qaumin, beliau berada di tengah-tengah suatu kaum, wa hum yaqra'un al-Qur'an, dan mereka sedang membaca Al-Quran. Fa zahaba li hajatihi, maka Umar pergi untuk buang hajat. Summa raja'a wa huwa yaqra'ul Qur'an, kemudian ia kembali, beliau sedang membaca, dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Fa qala lahu rajulun, lalu seseorang berkata kepadanya, ya Amiral Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ataqra'ul Qur'ana wa lasta 'ala wudu', apakah kamu membaca Al-Quran sedangkan kamu tidak dalam keadaan berwudu? Faqala lahu Umar, maka Umar, ya, berkata kepadanya, man aftaka bihaza amusailamatu, siapakah yang memfatwakan kamu dengan ini, yakni siapakah yang memfatwakan bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan wudu? Ya, siapa yang memfatwakan seperti itu? Kata Umar bin Khattab, Musailamah, apakah Musailamah al-Kadzab? Ya. Jadi apabila seseorang membaca Al-Quranul Karim, ya, dari hafalannya, dan dia dalam keadaan berhadas kecil, maka hal itu dibolehkan. Orang yang melakukan seperti itu tidak diingkari, ya, tidak disalahkan. Bahkan yang disalahkan adalah orang yang menyatakan bahwa membaca Al-Quran, ya, atas orang yang berhadas harus dalam keadaan suci. Itu harus diingkari. Ya, boleh orang yang berhadas kecil membaca Al-Quran dari hafalannya, ya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Umar pernah bersama suatu kaum, mereka sedang membaca Al-Quran, kemudian Umar, ya, pergi dari mereka sebentar untuk buang hajat, ya. Kemudian Umar kembali sedangkan beliau sedang membaca Al-Quran, enggak ada bekas-bekas wudu, ya. Maka ada orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah yang kau membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu? Maka kata Umar, siapa yang mengajarkan kamu seperti itu? Yakni siapa yang mengajarkan kamu bahwa membaca Al-Quran harus dalam keadaan sudah berwudu? Ya, harus dalam keadaan sudah berwudu. Ya, lebih utama berwudu, tapi boleh enggak orang yang tidak berwudu
membaca Al-Quran boleh, ya. Kata Umar, siapa yang mengajarkan kamu harus berwudu untuk membaca Al-Quran? Apa kamu selama? Ya. Taib. Mas'alatun, hal yajuzu lil muhdisi hadasan asghar an yaqra'ul Qur'an minal mushaf? Apakah boleh bagi orang yang berhadas hadas kecil untuk membaca Al-Quran dari mushaf? Apakah boleh orang yang berhadas dengan hadas kecil, mungkin dia habis kencing, habis buang air besar, habis tidur, ya? Apakah orang seperti itu boleh membaca Al-Quran dari mushaf dengan membuka mushaf? Al-jawabu, jawabannya, qalatil lajnatud da'imatu fi ihda ajwibatiha. Al-lajnah da'imah mengatakan dalam salah satu jawabannya, la yajuzu lil junubi an yaqra al-Quran hatta yaghtasila. Apa kata lajnah daimah dalam salah satu jawabannya? Tidak boleh bagi orang yang junub membaca Al-Quran sampai dia mandi. Nah, ini ya, tidak boleh bagi orang yang junub membaca Al-Quran sampai dia mandi. Kalau orang junub, dia tidak boleh membaca Al-Quran, ya, sampai dia mandi. Sawa'un qara'ahu minal mushaf an zahri qalbin. Baik membaca Al-Quran itu dari mushaf ataupun dari hafalan, ya. Jadi orang yang junub jelas hukumnya, dia tidak boleh membaca Al-Quran, baik membaca Al-Quran lewat hafalannya ataupun membaca Al-Quran lewat mushaf. Itu orang junub jelas, ya. Walaysa lahu an yaqra'ahu minal mushaf illa ala taharatin kamilatin minal hadasil akbari wal asghar. Tidak boleh baginya membaca Al-Quran dari mushaf kecuali ia dalam keadaan suci yang sempurna dari hadas besar dan juga hadas kecil. Tidak boleh bagi orang yang junub untuk membaca Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci dari hadas besar dan juga hadas kecil, ya. Mas'alatun, ayyuhuma afdalu lil qari'i an yaqra'a an zahri qalbin aw minal mushafi? Ya. Manakah yang lebih utama bagi seorang qari, bagi seorang pembaca Al-Quran? Apakah membaca dari hafalan ataupun dari mushaf? Al-jawab, ya, jawabannya, khilafun baina ahli ilmi fi dzalika. Ada perbedaan di antara ulama tentang hal tersebut. Fafaddala ba'dhumul qira'ata an zahri qalbin anil qira'ati minal mushafi. Sebagian mereka lebih mengutamakan membaca dari hafalan daripada membaca dari mushaf, ya. Wa mana azalika akharun wa humul aktsarun. Dan hal tersebut dilarang oleh yang lain dan mereka lebih banyak. Wa qalu, dan mereka berkata, innal qira'ata minal mushafi afdal. Kata mereka yang melarang membaca dari dari mushaf, dari hafalan, kata mereka apa? Innal qira'ata minal mushafi afdal. Bahwa membaca dari hafalan, membaca dari mushaf itu lebih utama. Lianna fihi nazaran lil Qur'an. Karena ketika membaca dari mushaf itu orang melihat Al-Quran. Wa fil nazari lil Qur'ani atharun lam tasbut. Ya, namun mengenai keutamaan melihat Al-Quran itu ada asar-asar yang tidak sahih, ya. Wa fassala akharuna fi dzalika. Yang lain merinci hal tersebut. Qala Ibnu Katsir berkata, wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, ya, apa katanya? Al-midaru fi hadzal mas'alah 'alal khusyu', ya. Peredaran dalam masalah ini adalah terkait dengan kekhusyuan. Fa in kana al-khusyu'u aktsara 'inda al-qira'ati an zahri qalbin fa huwa afdal. Jika kekhusyuan itu lebih besar ketika membaca dari hafalan, maka itu lebih utama. Wa in kana an-nazar fil mushafi aktsar fa huwa afdal. Jika kekhusyuan itu lebih besar dengan membaca lewat mushaf, maka itu lebih utama. Fa in istawaya fal qira'atu nazaran aula. Jika sama, ya, sama kekhusyuannya membaca lewat hafalan ataupun membaca lewat melihat mushaf, ya, mana yang lebih utama? Fal qira'atu nazaran aula, maka membaca dengan melihat mushaf lebih utama. Li'annaha asbat, karena itu lebih memantapkan. Wa tamtazu bin nazari ila mushaf, dan ada keunggulannya yaitu membaca lewat melihat mushaf. Qala Syekh Abu Zakaria An-Nawawi, Syekh Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah berkata, fi Tibyan, dalam kitabnya Tibyan, az-zahiru anna kalam as-salafi wa fi'lahum mahmulun ala hadza tafsil. Yang jelas, yang nampak, bahwa ucapan salaf dan perbuatan mereka dibawakan kepada perincian ini. Wa qala Ibnul Jauzi berkata, wa yanbaghi liman kana indahu mushafun an yaqra'a fihi kulla yawmin ayatin yasiratan li'alla yakuna mahjura. Dan patut bagi orang yang memiliki mushaf untuk membaca dari mushaf tersebut setiap hari ayatin yasiratan, walaupun ayat-ayat yang pendek,
li'alla yakuna mahjura, supaya dia tidak termasuk yang ditinggalkan, supaya mushaf tersebut tidak termasuk yang ditinggalkan. Jadi mana yang lebih utama, apakah membaca dari hafalan ataupun membaca dari melihat mushaf, ya. Sebagian mengatakan bahwa membaca dari hafalan itu lebih utama. Sebagian lagi mengatakan, dan mereka mayoritas, mereka mengatakan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama, ya, karena menurut mereka ada keutamaan tersendiri, ya, dengan melihat mushaf. Tapi tentang keutamaan melihat mushaf itu riwayat-riwayatnya tidak sahih, ya. Kemudian yang ketiga, mereka merinci, ya. Kata mereka, kalau membaca Al-Quran lewat hafalan itu lebih khusyuk, maka itu lebih utama. Tapi kalau membaca Al-Quran lewat hafalan itu yang lebih khusyuk, maka membaca Al-Quran lewat hafalan lebih utama. Nah, bagaimana kalau sama khusyuknya antara membaca Al-Quran lewat hafalan dengan membaca Al-Quran lewat mushaf? Kalau sama khusyuknya, maka yang lebih diutamakan adalah membaca Al-Quran lewat membuka mushaf, ya. Kemudian Ibnul Jauzi mengatakan, apabila seseorang memiliki mushaf seperti kita pada zaman sekarang ini, masing-masing kita punya mushaf, maka jangan biarkan satu hari berlalu tanpa kita membuka dan membaca mushaf tersebut, karena jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang meninggalkan mushaf, ya. Meskipun dalam sehari hanya membaca beberapa ayat saja, itu adab yang ke-8, ya. Kemudian adab yang ke-9, jawazu qiraatil Quran lil haidhi wan nufasa. Bolehnya membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan nifas. Wa zalika li'annahu lam yasbut dalilun yata'ayyanul masiru ilaihi 'alal man'i min zalika. Karena, ya, tidak ada dalil yang sahih yang memastikan larangan untuk melakukan hal tersebut. Jadi di sini dinyatakan bahwa orang yang haid dan nifas, wanita yang haid dan nifas, dia boleh membaca Al-Quran, karena tidak ada larangan yang menjelaskan, yang memastikan hal tersebut, ya. Walakin buduni mashil mushaf, ya. Tetapi tanpa menyentuh mushaf, orang yang haid atau nifas dia boleh membaca Al-Quran, tapi tanpa menyentuh mushaf. Qalatil lajnatud daimatu, lajnah daimah berkata, amma qiraatul haidhi wan nufasa'il qur'ana bila massi mushafin fala ba'sa bihi fi asahhi qaulail ulama. Kata lajnah daimah, adapun membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf yang dilakukan oleh wanita yang haid dan nifas, fala ba'sa bihi, maka itu tidak mengapa, fi asahhi qaulail ulama, ya, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama. Li'annahu lam yasbut anin nabi SAW ma yamna'u zalika, karena tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi yang melarang hal tersebut. Jadi wanita yang haid dan nifas dia boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf, ya. Itu adalah pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama dalam hal ini, ya. Kenapa dibolehkan? Karena tidak ada larangan yang sahih dari Nabi SAW terkait hal tersebut. Ya, misalnya seorang wanita dia adalah guru Al-Quran misalnya, ya. Kemudian dia harus mengajarkan murid-muridnya, dia boleh membaca Al-Quran tapi tanpa menyentuh mushaf, ya. Yang ke-10, istihbabu tanzifil fami bisiwaki qabla tilawah. Dianjurkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quranul Karim. Ini adab yang ke-10, ya. Dianjurkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quranul Karim. Wa zalika ta'adduban ma'a kalamillah. Itu adalah untuk memperlihatkan adab terhadap kalamullah, terhadap Al-Quranul Karim. Fa innal qari'a lamma kana muridan li tilawati kalamillahi hasuna minhu an yutayyiba famahu wa yunazzifahu bisiwaki aw bima yahsulu bihi tanzif. Sesungguhnya seorang pembaca Al-Quran ketika dia berniat untuk membaca kalamullah, membaca Al-Quranul Karim, maka alangkah baiknya jika dia membersihkan mulutnya, ya, membersihkan mulutnya bisiwaki, ya, dengan siwak, dan juga mengharumkan mulutnya, ya, membersihkan dan mengharumkan mulutnya dengan siwak. Au bima yahsulu bihi tanzih, atau dengan apa saja yang bisa membersihkan, ya, misalnya odol. Wala syakka anna fi hadza ta'adduban ma'a kalamillah. Tidak diragukan lagi bahwa dalam hal ini ada ta'addub, yaitu beradab
terhadap firman Allah. Waqad yusta'nasu lidzalika bihadis Huzaifah radhiyallahu taala anhu qala. Dan hal tersebut diperkuat dengan hadis Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama lit-tahajjud minal laili yashusu fahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun untuk solat tahajud pada malam hari, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Jadi ketika ingin membaca Al-Quran, maka seseorang perhatikan dulu mulutnya, ya, hendaknya dia membersihkan mulutnya, membuat wangi mulutnya dengan siwak, ya, ataupun dengan dengan sarana-sarana lain yang fungsinya sama dengan siwak, seperti misalnya sikat gigi, odol. Intinya mulutnya harus bersih, ya. Nah, apa yang menunjukkan bahwa sebelum baca Al-Quran dianjurkan memakai siwak, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Nabi SAW apabila beliau bangun untuk melaksanakan tahajud pada malam hari, maka terlebih dahulu beliau menggosok mulut beliau dengan siwak, ya. Jangan sampai seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bau, ya. Itu adab yang ke-10. Dianjurkan membersihkan mulut dengan siwak sebelum membaca Al-Quran. Adab yang ke-11. Minas sunnatil isti'azatu wal basmalatu inda at-tilawah. Termasuk di antara sunnah adalah membaca isti'azah dan basmalah ketika membaca Al-Quranul Karim. Jadi di antara perkara yang termasuk sunnah adalah beristi'azah, memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan setan, wal basmalah, dengan membaca basmalah juga inda tilawah, ketika akan membaca Al-Quranul Karim. Minas sunnatil isti'azatu qabla tilawah. Di antara yang termasuk perkara yang disunahkan adalah membaca isti'azah qabla tilawah, sebelum membaca Al-Quranul Karim. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala. Dalil terkait hal tersebut adalah firman Allah SWT, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, maka mohonlah oleh kamu perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya dianjurkan membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quranul Karim. Kata Allah SWT, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah, ya, dari godaan setan yang terkutuk. Wa minas sunnati ma rawahu Abu Sa'idin al-Khudri. Ya, dalam sunnah atau dalil dari sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Ia berkata, kana Rasulullah SAW iza qama minal laili kabbara. Ya, Rasulullah SAW apabila beliau bangun pada malam hari, kabbara, beliau bertakbir, summa yaqul, kemudian beliau berkata, subhanakallahumma, ya, maha suci engkau ya Allah, wahai Tuhanku, wa bihamdika, ya, dengan memujimu, wa tabarakasmuka, ya, dan maha mulia atau maha tinggi namamu, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kemuliaanmu, wala ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan yang hak selain engkau. Ini yang dibaca oleh Nabi SAW setelah takbir, ya. Beliau bertakbir kemudian membaca doa ini, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wala ilaha ghairuka. Summa yaqul, kemudian beliau mengatakan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, salasan, sebanyak 3 kali. Summa yaqul, kemudian beliau mengatakan, Allahu akbar kabira, salasan. Setelah la ilaha illallah 3 kali, beliau mengucapkan Allahu akbar kabira sebanyak 3 kali juga. Kemudian a'udzu billahi samii'il alim, ya, minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian beliau mengucapkan a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, as-samii'il alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dari waswas setan, dari kesombongan setan, wa nafthihi, dan juga dari nafsihi, yaitu dari syair-syair setan, ya. Kita lihat penjelasan apa makna hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Nabi SAW mengatakan, a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Dijelaskan di bawah, bagian bawah di catatan kaki, hamzuhu hamaza syaitanul insana hamzan, hamasa fi qalbihi waswasan. Kalau dikatakan hamaza, seperti dalam kalimat hamaza syaitanul insana hamzan, apa makna hamaza? Hamasa fi qalbihi waswasan, yaitu setan memasukkan waswas ke dalam hati manusia. Setan membisikkan waswas ke dalam hati manusia. Jadi makna
hamzihi adalah was-was setan yang dimasukkannya ke dalam hati manusia. Wa hamazatus syaitani khataratuhu allati yukhtiruha biqalbil insan. Kalau dikatakan hamazatus syaitan, yaitu apa-apa yang terlintas ya dalam hati manusia dari keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan buruk, itu disebut dengan hamazatus syaitan ya. Apa yang terbetik dalam hati manusia berupa niat-niat yang buruk, keinginan-keinginan yang buruk, keinginan-keinginan untuk melakukan perbuatan yang buruk ya. Itu makna hamazati syaitan. Wa nafkhihi ya. Apa itu makna nafkhihi? An-nafkhu al-kibr. Nafkhu itu adalah kibir, yaitu kesombongan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari was-was yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati manusia, dan juga kita berlindung kepada Allah dari kesombongan ya. Al-kibr fi qawlihi ya. Al-kibir fi qawlihi. Jadi makna nafkhi itu al-kibir. Fi qawlihi, dalam ucapan Nabi SAW, a'udzubika min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. Ya. Jadi makna nafkhihi, kita berlindung kepada Allah dari kesombongan setan. Ya. Li'anal mutakabbira yata'azamu. Karena orang yang sombong itu dia merasa besar. Wa yajma'u nafsahu wa nafasahu. Fa yahtaju an yanfukha. Dia menggabungkan antara dirinya dan juga nafasnya. Ya. Fayahtaju an yanfukha, sehingga dia perlu untuk meniup ya, yanfukh meniup. Jadi makna nafkhi itu adalah kesombongan setan. Karena orang kalau dia sombong ya, dia membesarkan badannya dan juga dia membesarkan napasnya ya. Fayahtaju an yanfukh, sehingga dia perlu untuk meniup ya. Nafsihi wa amma nafas, adapun nafas apa maknanya? Wa amma nafasu fatafsiruhu fil hadisi annahu syi'r. Adapun nafas ya dengan sa, maka tafsirnya dalam hadis itu annahu syi'ru, bahwa maknanya adalah syair. Jadi seorang berlindung kepada Allah dari syair-syair setan. Wa inna ma summiya nafasu syi'ran. Kenapa an-nafas disebut dengan syair? Li'annahu ka syai'i yanfuthuhu al-insanu min fihi qaruqiyah. Karena syair itu dia seperti sesuatu yang ludahkan oleh manusia dari mulutnya. Qaruqiyah, seperti ruqyah ya. Jadi makna a'udzubillahi samii'il alim, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, al-alim yang Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari kejahatan setan yang terkutuk, min hamzihi, yaitu dari waswas setan yang dibisikkannya ke dalam hati manusia, wa nafkhihi, dari kesombongan setan, wa nafsihi, dan juga dari syair-syair setan. Summa yaqra. Kemudian Nabi SAW membaca. Jadi urutannya apa? Nabi SAW kalau bangun pada malam hari, beliau bertakbir ya. Kemudian beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairuka. Kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan Allahu akbar kabira sebanyak 3 kali. Kemudian a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Summa yaqra. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Fatahsulu lana minal ayati wal hadisi sighatani lil isti'azah. Dari ayat dan hadis ya bisa kita peroleh 2 sigat untuk isti'azah, 2 lafaz untuk isti'azah dari ayat dan hadis ya. Apa itu? Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu lafaz isti'azah yang pertama ya. Yang kedua, a'udzubillahi as-sami'il alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui dari setan ar-rajim yang terkutuk, min hamzihi, dari waswasnya, wa nafhihi, kesombongannya, wa nafsihi, dan dari syairnya. Yang ketiga, a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim ya, yaitu a'udzubis samii'il alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Lafaz yang ketiga ini lihat di bawahnya ya. Zukirat hazihi sighatu inda Abi Daud biraqam ya. Sighat ini disebutkan dalam Sunan Abi Daud nomor 785. Walam yusahhihil Albani wa hazihi riwayah. Dan Al-Albani rahimahullah tidak mensahihkan riwayat ini ya. Washtashhada biha Ibnu Utsaimin fi Syarhil Mumti' ala Zadil Mustaqni. Namun Ibnu Utsaimin rahimahullah ya menjadikan riwayat ini sebagai syahid dalam kitab Syarhil Mumti' ala Zadil Mustaqni, atas kitab Zadil Mustaqni, mimma yadullu ala subutiha indahu, yang menunjukkan bahwa sighat ini sahih menurut
Syekh Al-Albani. Jadi ada lafaz isti'azah yang ketiga, yaitu a'udzu bis-sami'il alim minasyaitonir rajim. Syekh Al-Albani tidak mensahihkan riwayat tentang sigat isti'azah ini, tapi Syekh Ibnu Utsaimin mensahihkannya. Buktinya beliau menjadikan sigat ini sebagai salah satu sigat isti'azah ya dalam kitab beliau Syarhul Mumti ala Zadil Mustaqni. Wa yustahabbu lil qari'i an ya'mala bihazihi wa bihazihi. Ya. Maka dianjurkan bagi seorang qari untuk mengamalkan yang ini dan yang ini. Yakni dia mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim, atau dia mengucapkan auzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh dua-duanya, ya. Boleh dia baca. Jadi jangan heran kalau ada orang yang membaca isti'azahnya lebih panjang, ya. Kalau yang biasa kita dengar auzubillahi minasyaitonir rajim, tapi boleh juga orang mengatakan a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, boleh. Wa faidatul isti'azah, apa faidahnya isti'azah? Liyakuna syaitanu ba'idan an qalbil mar'i wa huwa yatlu kitaballahi hatta yahsula lahu bidzalika tadabburul Qur'an wa tafahhumu ma'anihi wal intifa'u bihi. Kenapa dianjurkan isti'azah? Supaya setan jauh dari hati seseorang sedangkan dia sedang membaca Al-Quranul Karim, hingga ya diperoleh dengan yang demikian itu tadabburul Quran, merenungkan Al-Quran, memahami makna-maknanya dan mengambil manfaat darinya. Lianna hunaka farqun baina an taqra al-Qur'ana wa qalbuka hadirun. Karena ada perbedaan antara keadaan kamu membaca Al-Quran sedangkan hatimu fokus, wa baina an taqra wa qalbuka lahin, dengan keadaan kamu membaca Al-Quran sedangkan hatimu tidak serius. Qala Ibnu Utsaimin, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi apa faidahnya dianjurkan membaca isti'azah sebelum membaca Al-Quranul Karim? Ya, supaya setan jauh dari hati seseorang. Ya, ketika seorang membaca Al-Quran itu setan menghalang-halangi, karena setan tidak mau manusia melakukan kebaikan. Ya, ketika orang membaca Al-Quran setan menghalang-halangi. Kalau isti'azah maka setan lebih jauh dan orang bisa mentadabburi Al-Quran, memahami maknanya, kemudian dia bisa mengambil manfaat dari tilawahnya, ya. Karena membaca Al-Quran dengan fokus dan tidak fokus itu sangat berbeda, ya. Amal basmalah tu fahiya sunnatun. Adapun basmalah maka dia sunnah. Faqad rawa Anas radhiyallahu anhu annahu qala. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia berkata, baina Rasulullah SAW zata yaumin baina azhurina, ketika Rasulullah SAW pada suatu hari ada di tengah-tengah kami, iz aghfa ighfa'atan, tiba-tiba beliau ngantuk dengan ngantuk yang ringannya. Summa rafa'a ra'sahu mubtasima atau mutabassima, kemudian beliau mengangkat kepalanya dalam keadaan senyum. Faqulna ma adhakaka ya Rasulullah, lalu kami bertanya, apa yang membuat engkau tertawa hai Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, unzilat alayya anifan suratun, telah diturunkan kepada saya barusan sebuah surat. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi basmalah itu hukum membacanya adalah sunnah. Ya, dalil yang menunjukkannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, bahwa dia berkata, ketika Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kami pada suatu hari, tiba-tiba beliau ngantuk, ya. Kemudian tidak lama setelah itu beliau mengangkat kepala dalam keadaan tersenyum. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum? Maka Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar sampai akhir. Ya. Nah, di sini Rasulullah SAW sebelum membaca sebuah surah, beliau membaca basmalah terlebih dahulu, ya. Masalah i'tada an-nasu an yunhu tilawatahum biqauli sadaqallahul azim. Fahal ala hadza dalilun sahihun? Orang-orang terbiasa mengakhiri tilawah mereka dengan ucapan sadaqallahul azim. Fahal ala hadza dalilun sahihun? Apakah untuk ini ada dalil yang sahih? Sebagian orang atau mayoritas orang ketika mereka membaca Al-Quran, mereka terbiasa mengakhiri tilawahnya dengan ucapan sadaqallahul azim. Apakah ada dalil sahih yang menerangkan hal tersebut? Jawabannya, la dalila ala qauli sadaqallahul azim indal intihai minat tilawah. Tidak ada dalil yang menunjukkan
perintah ataupun kebolehan membaca sadaqallahul azim indal intihai minat tilawah, ketika selesai membaca Al-Quran. Wa in kana hadza amalul aktsarin, ya, meskipun ini merupakan amal kebanyakan orang. Wa amalul kasrati laisa dalilan ala isabatil haqqi, perbuatan banyak orang bukan dalil sesuainya dengan kebenaran. Ya, jadi tidak ada dalil menunjukkan perintah membaca sadaqallahul azim ketika selesai membaca Al-Quran, meskipun itu dilakukan oleh banyak orang. Dan perbuatan banyak orang bukan dalil, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, ya, dan tidaklah kebanyakan manusia beriman meskipun kamu sangat menginginkannya. Wa min latifi qaulil Fudail bin Iyad rahimahullah, di antara ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah yang sangat menarik, la tastauhish turuqal huda liqillati ahliha, jangan merasa sepi untuk menempuh jalan petunjuk liqillati ahliha, karena sedikit pengikutnya. Wala taghtarra bikasratis salikin al-halikin, dan juga jangan terperdaya dengan banyaknya orang yang menempuh jalan yang tidak benar, ya. Ya, al-halikin yang binasa. Jadi perbuatan banyak orang tidak bisa jadi dalil, ya. Jangan sampai kita terperdaya, ya, dengan mengatakan ini kan dilakukan oleh banyak orang, ya. Perbuatan banyak orang bukan dalil. Yang menjadi dalil adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Kata Al-Fudail bin Iyad, la tastauhish turuqal huda liqillati ahliha, jangan merasa sepi, jangan merasa kesepian untuk menempuh jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, walaupun yang mengikuti sedikit. Yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah membaca Al-Quran tanpa mengakhirinya dengan sadaqallahul azim, itu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Dan jangan kita terpedaya dengan perbuatan banyak orang. Banyak orang ketika dia selesai tilawah dia mengatakan sadaqallahul azim, ya. Itu tidak ada dalilnya, meskipun ditempuh oleh banyak orang, ya, dilakukan oleh banyak orang. Bal innad dalila ma'aman mana'a khatmat tilawati bihadzal qaul. Bahkan sesungguhnya dalil yang melarang menutup tilawah dengan ini, ya, bahkan sesungguhnya dalil yang ada adalah larangan menutup tilawah dengan ucapan ini. Faqad rawal Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma min hadis Ibnu Mas'ud annahu qala. Al-Bukhari dan Muslim dan selain keduanya meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra alayya. Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, iqra alayya, bacakan Al-Quran kepadaku. Qala qultu aqra alayka al-Qur'ana wa alayka unzil. Kata Ibnu Mas'ud, apakah saya bacakan Al-Quran kepada engkau sedangkan ia turun kepada engkau? Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Kata Nabi, saya suka mendengarkannya dari orang lain. Qala faqara'tun nisaa. Kata Ibnu Mas'ud, saya lalu membacakan surah An-Nisa. Hatta iza balagtu, hingga ketika aku sampai kepada firman Allah, fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai ketika aku membaca ayat itu, qala li, maka Nabi berkata, kuffa, cukup, ya, au amsik, atau cukup, ya, atau hentikan. Fara'aitu ainaihi tazrifan, lalu aku lihat kedua mata beliau mengeluarkan air mata. Bi abi huwa wa ummi, demi ayah dan ibuku. Falam yaqul sallallahu alaihi wasallam, maka falam yaqul lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW tidak berkata kepada Ibnu Mas'ud, qul sadaqallahul azim, ya, katakanlah sadaqallahul azim. Jadi apa dalil menunjukkan bahwa tidak boleh membaca sadaqallahul azim ketika kita selesai tilawah Al-Quran? Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW memerintahkan saya untuk membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, iqra alayya, bacakan Al-Quran kepadaku. Karena Ibnu Mas'ud termasuk di antara sahabat yang ahli dalam membaca Al-Qurannya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, apakah saya bacakan kepada engkau, wahai Rasulullah, sedangkan ia turun kepada engkau? Ya, kata Rasulullah SAW, saya suka mendengarkan bacaan dari orang lain. Saya suka mendengarkan baca Al-Quran dari orang lain. Maka Ibnu Mas'ud pun membacakan surah An-Nisa kepada Nabi SAW, di hadapan Nabi SAW. Hingga sampai kepada firman Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Ketika sampai di ayat tersebut, kata Nabi SAW, kuffa, tahan,
Atau amsik, atau hentikan. Kata Ibnu Mas'ud, saya lihat kedua mata Nabi SAW meneteskan air mata. Ya. Nah, di saat itu Nabi SAW tidak memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membaca Sadaqallahul Azim. Ibnu Mas'ud sudah selesai bacaannya, Nabi tidak perintahkan beliau untuk membaca Sadaqallahul Azim. Ya. Walam yasbut zalika anhu sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu juga tidak sahih dari Nabi SAW. Walam yu'had anis sadril awwali ridwanullah alaihim, juga tidak ditemukan dari generasi pertama umat ini, itu para sahabat ridwanullah taala alaihim, ya, annahum kanu yatalaffazuna bizalika indal intihai min tilawatihim, bahwa mereka mengucapkan hal itu ketika selesai dalam tilawah, dari tilawah. Walam yu'raf zalika inda salafis salihi min ba'di sahabati, dan hal tersebut juga tidak diketahui, ya, dari kalangan salafus salih, dari generasi setelah sahabat. Izan ma baqiya an naqula illa annahu muhdath, jadi tidak ada lagi yang tersisa selain kita katakan bahwa dia adalah muhdath, perkara yang baru. Walaysa fihi sunnatun, ya, tujawwizu hadza zikra, dan tidak ada sunnah yang membolehkan zikir ini, ya. Jadi Nabi SAW tidak ajarkan Ibnu Mas'ud untuk mengucapkan Sadaqallahul Azim ketika dia selesai tilawah Al-Quran, ya, atau ketika Nabi SAW memintanya untuk menghentikan bacaannya. Para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim juga tidak mengucapkan hal tersebut ketika mereka selesai membaca Al-Quran. Begitu juga dengan generasi yang hidup setelah sahabat Nabi SAW. Mereka tidak mengucapkan Sadaqallahul Azim sama sekali setelah mereka selesai tilawah Al-Quran. Jadi tidak ada lagi kemungkinan selain mengatakan bahwa ucapan tersebut setelah selesai tilawah Al-Quran adalah bid'ah, ya, muhdath. Qalatil lajnatud da'imatu, ya, lajnah daimah berkata, qaulul qail sadaqallahul azim fi nafsiha haqqun, ucapan seseorang yaitu Sadaqallahul Azim, ya, Allah yang maha agung, ya, Allah yang maha agung itu benar, ya, fi nafsiha haqqun, kalimat tersebut benar. Benar maknanya, ya, Allah memang maha benar dalam setiap firman-Nya, ya. Walakin zikruha ba'da nihayati qiraatil Quran bistimrarin bid'atun, tetapi membacanya, ya, secara terus-menerus setelah selesai membaca Al-Quran, ia merupakan bid'ah, ya. Membaca Sadaqallahul Azim secara terus-menerus setiap selesai membaca Al-Quran itu adalah bid'ah. Li'annaha lam tahsul minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wala min khulafaihi ar-rasyidin fi ma na'lam ma'a kasrati qira'atihimul Qur'ana. Karena, ya, tidak pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari para khulafaur rasyidin, ya, sepanjang yang kami ketahui, ma'a kasrati qira'atihimul Qur'ana, meskipun mereka sangat banyak membaca Al-Quran, ya. Jadi tidak ada dalil dari Nabi yang menunjukkan bahwa beliau membaca Sadaqallahul Azim setiap selesai membaca Al-Quran Karim. Tidak juga ada riwayat dari sahabat Nabi SAW yang mengatakan bahwa mereka membaca Sadaqallahul Azim setelah selesai tilawah Al-Quran. Sedangkan mereka orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Waqad sabata anhu sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya ada hadis sahih dari Nabi SAW annahu qal, bahwa beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka ditolak. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam agama kami ini, maka ditolak. Jadi intinya tidak boleh membaca Sadaqallahul Azim setiap selesai membaca Al-Quran Al-Karim, karena tidak ada perintahnya dari Nabi, tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, oleh tabi'in, tidak dilakukan pula oleh tabi'in. Faidah. Zakar an-Nawawi fi azkarihi. An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Azkar, annahu yustahabbu lil qari'i idza ibtada'a min wasati surati an yabtadi'a min awwalil kalamil murtabiti ba'dahu bi ba'din. Dianjurkan bagi seorang qari, seorang pembaca Al-Quran, apabila dia memulai bacaan dari tengah surat, untuk memulainya dari awal firman Allah SWT yang saling berkaitan sebagian dengan sebagiannya. Nah, jadi ketika seseorang mengawali bacaan dari tengah surat, ya, maka dianjurkan untuk memulai bacaan dari ayat-ayat yang saling berkaitan satu dengan yang lain, ya. Wa kadzalika iza waqafa, demikian pula jika dia berhenti, yaqifu 'alal murtabiti, dia berhenti di tempat yang ayatnya saling berkaitan.
wa inda intihail kalam. Begitu juga ketika selesai ya membaca sebuah ayatnya. Wala yataqayyad ya fil ibtida'i wala fil waqf bil ajza'i wal ahzaf wal ashar. Dia tidak ya membatasi diri ketika memulai, ketika berhenti dengan juz, dengan hizib, dengan dengan usyur ya. Fa inna katsiran minha fi wasatil kalamil murtabit. Karena kebanyakannya itu di tengah-tengah kalam yang masih berkaitan satu dengan yang lain. Ya, jadi ketika orang membaca Al-Qur'an di tengah surat misalnya, ya maka hendaklah dia ya memulai dari ayat-ayat yang temanya masih berkaitan satu dengan yang lain ya. Begitu juga ketika seseorang berhenti, maka hendaklah dia berhenti di akhir ayat yang temanya sudah selesai ya. Jangan berhenti di tempat ayat yang temanya belum selesai ya. Kan setiap ayat atau beberapa kumpulan ayat itu ada temanya ya. Jadi dan tidak membatasi tempat berhenti itu dengan apa? Dengan juz, dengan hizib, dengan dengan yang lainnya ya. Karena kebanyakan hizib, juz dan sebagainya itu ada di tengah-tengah ucapan yang saling berkaitan atau di tengah-tengah ayat yang saling berkaitan ya. Summa qal, kemudian Nawawi berkata ya, wa li hadzal ma'na qala ulama. Oleh sebab itu para ulama berkata, qira'atu suratin bi kamaliha afdalu min qira'ati qadriha min suratin tawila. Ya. Membaca satu surat yang lebih membaca surat dengan sempurna selesai dari awal sampai akhir itu kata ulama lebih utama daripada membaca yang seukuran dengannya dari surat yang panjang. Ya. Kenapa? Li'annahu qad yakhfal irtibatu 'ala katsir minan nas. Karena terkadang keterkaitannya tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Aw aktsaruhum fi ba'dil ahwali wal mawatin. Atau kebanyakan mereka tidak mengetahuinya dalam banyak keadaan dan tempat. Jadi membaca satu surat yang sempurna ya, itu kata ulama lebih utama daripada membaca ayat yang seukuran dengan surat tersebut. Karena dengan satu surat berarti tema-temanya sudah selesai di situ ya. Berbeda dengan membaca ayat yang panjang, terkadang ya temanya belum selesai ya. Yang ke-12, adab yang ke-12, istihbabu tartilil Qur'ani wa karahiyatu sur'atil mufritati fit tilawah. Dianjurkan mentartilkan Al-Qur'an dan makruhnya membaca Al-Qur'an dengan cepat yang berlebihan. Ya, dianjurkan membaca Al-Qur'an dengan tartil dan makruh hukumnya membaca Al-Qur'an dengan kecepatan yang berlebihan. Amar al-Maula azza wa jalla bi tartili kitabihi faqala azza min qail. Ya, Allah azza wa jalla ya memerintahkan untuk mentartilkan kitabnya. Maka berfirmanlah Allah azza wa jalla yang maha mulia, warattilil qur'ana tartila. Bacakanlah Al-Qur'an itu dengan tartil. Wat tartilu fil qira'ah, tartil dalam bacaan itu at-tarassulu fiha wa tabyinu min ghairi bagyin, yaitu at-tarassul, yaitu berpelan-pelan, wa tabyin, dan juga menjelaskan bacaan setiap huruf min ghairi bagyin, tanpa berlebih-lebihan. Jadi pelan-pelan dan bacaannya jelas tanpa berlebih-lebihan juga ya. Wa qala Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala. Ibnu Abbas berkata mengenai firman Allah SWT, warattilil qur'ana tartila. Kata Ibnu Abbas apa? Bayyinhu tabyina. Jadi kata Ibnu Abbas makna tartilkanlah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Apa kata Ibnu Abbas maknanya? Bayyinhu tabyina. Jelaskan bacaannya dengan sejelas-jelasnya. Wa qala Abu Ishaq. Abu Ishaq berkata, wa tabyin la yatimmu bi an ya'jala fil qiraati. Dan tabyin itu yaitu menjelaskan bacaan sejelas-jelasnya tidak akan sempurna kalau seseorang tergesa-gesa dalam bacaannya. Wa innama yatimmu tabyinu bi an yubayyina jami'al hurufi wa yufiha haqqaha minal isba'i. Ya. Sesungguhnya tabyin yaitu menjelaskan bacaan dengan sejelas-jelasnya itu sempurna dengan menjelaskan semua huruf dan memenuhi haknya ya dengan sempurna-sempurnanya. Wal faidatul marjuwatu minat tartil annahu ad'a li fahmi ma'anil Qur'an. Kenapa dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil? Ya, dijelaskan di sini. Faidah yang diharapkan dari tartil bahwa dia lebih mendorong
untuk memahami makna-makna Al-Quranul Karim. Jadi kalau membaca Al-Quran itu jangan tergesa-gesa. Baca dengan kecepatan yang sedang dan memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, di mana setiap huruf dibaca dengan tepat ya. Waqad kariha katsirun minas salafi minas sahabati wa man ba'dahumul ajalatal mufritata fi tilawatil Quran. Banyak dari kalangan salaf, dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka yang membenci al-ajalah, yaitu tergesa-gesa yang berlebihan dalam baca Al-Quran. Wa illatu zalika anna raghbatal qari fi takthiri tilawatihi fi muddatin aqsar li ajli tahsili ajrin akthar yafutu alaihi maslahatun akbar. Dan sebabnya adalah bahwa keinginan seorang qari untuk memperbanyak bacaan dalam waktu yang lebih singkat supaya memperoleh pahala yang lebih besar akan membuat ketinggalan maslahat yang lebih besar, wahia tadabbur ayatil Quran, yaitu mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kenapa dilarang orang membaca Al-Quran dengan kecepatan yang terlalu cepat ya? Karena orang membaca Al-Quran dengan kecepatan yang terlalu cepat, dia ingin dapat pahala ya. Semakin banyak dia baca, semakin banyak pahalanya. Tetapi ada hal lain yang menimbulkan kerugian, yaitu dia tidak bisa mentadabburi Al-Quran. Oleh sebab itu para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in melarang atau membenci membaca Al-Quran dengan sangat cepat, karena orang tidak bisa mentadabburi Al-Qurannya. Wa ta'assur biha, tidak bisa juga merasakan pengaruh dengan Al-Quran tersebut, dengan yang dibaca. Wa zuhuri asariha alal qari, dan tidak akan tampak pengaruhnya di atas seorang yang membaca. Wala raiba anna halaman qara al-Quran wa huwa muta'ammilun li ayatihi, dan tidak ada keraguan bahwa keadaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia merenungkan tiap-tiap ayatnya, wa mustahdirun li ma'anihi, dia menghadirkan makna-makna tiap ayat-ayat yang dia baca, akmalu min allazi yasta'jilu bihi talaban li sur'ati khatmihi wa kasrati tilawatihi. Keadaan orang seperti itu lebih sempurna daripada orang-orang yang tergesa-gesa membacanya demi mencari supaya cepat selesai dan supaya banyak bacaannya. Tidak diragukan bahwa keadaan orang yang membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, fokus memikirkan makna-maknanya, itu keadaan orang seperti itu lebih sempurna dari keadaan orang yang tergesa-gesa membaca Al-Quran supaya cepat khatam dan supaya banyak pahala bacaannya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kalamun fi zammil isra'i fi tilawatil Quran. Ibnu Mas'ud memiliki ucapan yang berisi celaan cepat-cepat membaca Al-Quran. Fa'an Abi Wa'il qala, Abi Wa'il berkata, ja'a rajulun yuqalu lahu Nahik ibnu Sinan. Datang seorang laki-laki yang dipanggil Nahik ibnu Sinan ila Abdullah, kepada Abdullah ibn Mas'ud. Faqala ya Aba Abdurrahman, maka dia berkata, wahai Abu Abdurrahman, yaitu kunyahnya Ibnu Mas'ud, kaifa taqra hadzal harf, bagaimana kamu baca huruf ini? Alifan tajiduhu am ya'an, apakah engkau dapati dia alif atau ya? Min ma'in ghairi asinin atau min ma'in ghairi yasinin. Ya, karena saking cepatnya dibaca, kadang tidak jelas alif dengan ya ya. Min ma'in ghairi asinin atau min ma'in ghairi yasinin. Qala, maka ya Abu Wa'il berkata, faqala Abdullah, maka Ibnu Mas'ud berkata, wa qulul Qur'ana qad ahsaita ghaira hadza, apakah semua Al-Quran kali ini sudah kamu teliti seperti ini? Qala inni la aqra'ul mufassal fi raka'ah. Ya. Maka Nahik bin Sinan ini mengatakan, saya membaca surah-surah mufassal dalam satu rakaat. Surah mufassal yaitu surah Al-Quran mulai dari Qaf sampai akhir Al-Quran ya. Itu disebut dengan mufassal karena banyak batasannya, yaitu dengan basmalah. Faqala Abdullah berkata, hazza ka hazza syi'ri, dia membaca dengan cepat seperti kecepatan membaca syair. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, sesungguhnya ada kaum-kaum yang membaca Al-Quran yang tidak melewati tenggorokan mereka. Walakin iza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa, namun kalau dibaca pelan-pelan dia akan tertanam dalam hati dan itu akan memberi manfaat. Ya. Jadi baca dengan kecepatan sedang ya. Wa an Abi Hamzah qala, dari Abi Hamzah dia berkata, qultu li Ibnu Abbasin, aku berkata kepada Ibnu Abbas, inni sari'ul qira'ah, saya cepat membaca. Wa ini aqra'ul Qur'ana fi thalas, saya membaca Al-Quran dalam 3 hari, selesai dalam 3 hari. Faqala la an aqra'al baqarata fi lailatin
wa udabbiruha wa urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'a kama taqul. Ya, membaca Al-Baqarah dalam semalam dengan mentadabburi dan mentartilkannya itu lebih aku sukai daripada membaca seperti yang kamu katakan. Jadi membaca Al-Quran dengan kecepatan yang sedang tapi disertai dengan tadabbur dan ta'ammul itu lebih dicintai, ya, sebagaimana Ibnu Abbas dalam ucapan ini, ya, membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur dan ta'ammul itu lebih disukai meskipun hanya Al-Baqarah dibandingkan Al-Quran semuanya tapi tanpa tadabbur, ya. Wa fi riwayatin fa in kunta fa'ilan la budda faqra'hu qira'atan tasma'u uzunaika wa ya'ihi qalbuka. Kalau kamu harus melakukan bacaan yang cepat itu, paling tidak ya bacaannya harus jelas sehingga terdengar oleh telingamu, yakni jelas kedengaran setiap hurufnya di telingamu dan masih bisa diingat oleh hatimu. Jangan sampai orang baca Al-Quran enggak jelas dia huruf-hurufnya, ya. Kemudian qala Ibnu Muflih berkata, qala Ahmad berkata, tu'jibunil qira'atu sahlah. Saya kagum kepada bacaan yang ringan, ya. Wa kariha sur'ata fil qira'ah, dan Ahmad membenci kecepatan dalam membaca, terlalu cepat dalam membaca. Wa qala Harab berkata, sa'altu Ahmada anis sur'ati fil qira'ah fa karihahu. Kata Harab, saya bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang membaca Al-Quran dengan cepat. Fa karihahu, maka ia membencinya. Illa an yakuna lisan ar-rajuli kadzalik, kecuali kalau lisan seseorang yang memang sudah demikian. Aw la yaqdiru an yatarassal, atau dia tidak mampu untuk berpelan-pelannya. Qila fihi ismun, ditanyakan apakah ada dosa dalam hal tersebut. Ya, kalau membaca Al-Quran dengan cepat memang lisannya seperti itu, dia terbiasa membaca dengan cepat, apakah dia dosa? Amal isma fala ajtari'u alaihi, kata Ahmad, adapun dosa saya tidak bisa mengatakannya, ya. Satu masalah, ayyuhuma afdalu lil qari, mana di antara dua hal ini yang lebih utama bagi seorang pembaca Al-Quran? Al-qira'atu bita'anni wa tadabbur, membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dan merenungkan, amil qira'atu bisur'atin, atau membaca Al-Quran dengan cepat, ma'a adamil ikhlali bi syai'in minal hurufi wal harakat, dengan disertai tanpa ada merusak sesuatu dari huruf dan harakat. Mana yang lebih utama? Membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dengan tadabbur, ataupun membaca Al-Quran dengan cepat namun tidak ada huruf-hurufnya yang rusak bacaannya, yang salah bacaannya? Jawabannya, iza kanati sur'atu la tukhillu bil qira'ah faqad faddala ba'dul ulama'il isra' fiha talaban li kasratil ajril mutarattibi ala kasratit tilawah. Jika kecepatan itu ya tidak merusak bacaan, maka sebagian ulama mengutamakan untuk membaca dengan cepat, ya, demi mengharapkan banyaknya pahala yang ditimbulkan oleh banyaknya tilawah. Wa faddala ba'dhum at-tartila wa ta'anni fiha. Namun sebagian mereka mengutamakan tetap membaca dengan tartil dan pelan-pelan. Jadi jelas, ya, ada orang baca Al-Quran dia pelan tapi disertai dengan perenungan. Yang kedua, dia membaca Al-Quran tapi bacaannya cepat namun tidak ada hukum-hukum tajwid yang dia langgar. Setiap huruf dia berikan haknya masing-masing, ya. Tapi mana yang lebih utama dalam hal tersebut? Kata ulama, sebagian ulama yang mengatakan membaca Al-Quran dengan cepat jika hak-hak huruf semuanya terpenuhi, tidak ada yang yang diabaikan hak-hak setiap huruf, maka itu lebih baik kata sebagian ulama, karena pahala yang dihasilkan dari bacaan yang cepat itu lebih banyak, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan itu lebih baik, ya. Qala Ibnu Hajar berkata, wa tahqiqu anna likullin minal isra'i wa tartil jihatu fadlin. Kata Ibnu Hajar, yang pasti bahwa cepat membaca Al-Quran dengan cepat ataupun dengan tartil ada sisi keutamaannya masing-masing. Bi syartin an yakuna al-musri'u la yukhillu bi syai'in minal hurufi wal harakat was sukun wal wajibat. Dengan syarat bahwa yang membaca cepat dia tidak merusak sedikit pun hurufnya, harakat, sukun dan juga kewajiban-kewajibannya. Fala yamtani an yafdula ahaduhuma al-akhar. Wa inis, maka tidak tidak ada larangan untuk memilih satu dari yang lainnya.
Wa inistawaya, jika sama, fa inna man rattala wa ta'ammala kaman tasaddaqa bi jawharatin wahidatin muthminah. Ya, adapun jika sama, ya, maka orang yang membaca dengan tertil dan merenungkan itu seperti orang bersedekah dengan sebuah permata, dengan satu permata yang berharga. Wa man asra'a, dan orang yang cepat, kaman tasaddaqa bi iddati jawahira, seperti orang yang bersedekah dengan beberapa permata. Lakin qimatul wahidah wa qad takuna qimatul wahidah, namun harga permata yang banyak itu sama dengan harga satu permata yang mahal itu. Wa qad takunu qimatul wahidati aktsara min qimatil ukhrayat, dan terkadang harga satu permata lebih mahal daripada permata-permata yang banyak. Wa qad yakunu bil aksi, dan terkadang juga kebalikannya. Jadi jadi kata Ibnu Hajar di sini, masing-masing punya kelebihan dan keistimewaan, ya. Kalau orang bisa membaca, kalau orang membaca dengan cepat, tapi dia berikan hak-hak setiap huruf, tidak ada yang dia abaikan, ya, baik itu huruf bunyi huruf, harakatnya, sukunnya, matnya dan sebagainya, maka bisa saja bacaan seperti itu lebih utama daripada bacaan pelan, ya, dengan ta'ammul, ya. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.